Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila dengan NIM 2310951024 akan menjelaskan mengenai jawaban dari latihan bab 4, yaitu mengenai energi dan potensial atau tegangan. Nah, untuk soal yang pertama D41 itu misalkan sebuah lintasan diferensial dapat dinyatakan oleh garis yang panjangnya itu 1 mm yang mempunyai arah sepanjang vektor 2ax kurang 6ay dikurang 3z. Jika E adalah intensitas medannya sama dengan ZAX dikurang 3y kuadrat AY tambah XAZ volt per meter. Nah, berapa besar kerja? Kerja itu adalah usaha atau W yang dilakukan untuk memindahkan muatan sebesar 7 mikrokulom sepanjang lintasan tersebut. Sepanjang lintasan itu ya berarti 1 mm tadi. Jika lintasannya terletak pada yang pertama itu pada titik PA yang koordinatnya 1, 2, 3. Lalu ketika dia terletak pada titik PB yang koordinatnya 2, 0, minus 4, dan yang C itu ketika dia titiknya PC yaitu 6,1, min 7. Nah, kita bikin dulu step-stepnya, kita bikin dulu yang udah kita ketahui. Apa aja yang udah kita ketahui? Ya, panjang lintasannya ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat 3 meter. Lalu ada DL, ini DL. DL-nya ini. Nah, ini nih sebenarnya didapatkan dari, jadi ini tuh nanti kita bikin dulu DL ya sama dengan DL dikali dengan vektor satuan AL. Nah, DL itu apa? Nah, ini DL dikali dengan bentar. Ini vektor satuan AL, berarti DL dikali dengan vektor satuan berarti kan vektor itu sendiri dibagi dengan besarannya kan. Nah, gini. Oke. Sehingga nanti didapatkannya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Oke, jadi DL yang di sini nih ya, DL di sini nih berbeda dengan DL yang di sini. Jadi DL di sini harus kita cari dulu. Ya, sama kayak tadi itu. AL dikali dengan vektor satuannya, lalu DL dikali dengan vektor satuan dibagi dengan besaran vektor tersebut. Nah, ini yang disebut dengan vektor satuan, makanya sini nanti. Oke. Jadi apa sih yang ditanyakan? Usaha ya, usaha. Oh ya, ini ada diketahui juga ini intensitas medannya, satuannya volt per meter, terus besar muatannya 7 mikrokulom, 7 kali 10 pangkat minus 6 kulom ya. Oke, terus kita bakal cari nih usaha pada titik PA. Usaha pada titik PA. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Harusnya di sini ini minus ya, DW itu minus Q dikali E dikali L. Oke, jadi di sini minus ya. Minus Q-nya udah kita ketahui tadi 7 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Lalu kita kali dengan intensitas medannya ini ya. Terus ini vektor satuan yang kita bahas tadi. Nah, DL ini apa? DL itu ya panjangnya gitu. Nah, panjang lintasannya. Jadi inilah panjang lintasannya kan. Tadi kan di sini ya. Di sini tadi kita bikin DL ya sama dengan DL dikali vektor satuannya ya kan. Vektor satuannya. Nah, ini adalah ini. Oke, jadi sehingga gini bentuknya.
ini. Nah, ini. Jadi ini adalah vektor satuannya. Ini adalah panjang lintasannya L-nya tadi. Oke, ini kita konversi dalam bentuk meter ya. Jadi 10 pangkat minus 3 meter. Oke, kita selesaikan ini di 7 ya hasilnya ini. Nih, di sini. Terus ya udah kita selesaikan lah, didapatkan hasilnya itu minus 7 kali 10 pangkat minus 9. Minus 9 ini dari ini minus 3 ditambah minus 6 jadi minus 9, sehingga didapatkan usahanya pada titik PA itu sebesar minus 75 nanojoule ya, pangkat 9 minus 9. Oke, selanjutnya itu dengan cara yang sama ya, cuma di titik yang berbeda. Itu ada pada PB. Titik PB itu 2,0, minus 4. Ini lagi-lagi salah penulisan ya, harusnya ini minus. Terus minus Q dikali intensitasnya dikali DL. Dengan cara yang sama DL-nya ya kita cari ini. Ya dicari. Oh ya maaf, tadi ada lupa dijelasin. Nah di bagian sini kan sudah kita selesaikan persamaannya. Terus jangan lupa mensubstitusikan nilai-nilai ini koordinatnya. Jadi ketika ini kan 2Z, berarti Z kan di sini 3. Jadi ya udah 2 kali 3. Lalu ini Y kuadrat, berarti Y-nya 2, berarti 18 kali 2 pangkat 2. Terus X-nya 1, berarti 3 kali 1 gitu. Makanya dapat segini. Oke. Lanjut nomor B tadi. Nah, yang B ini dengan cara yang sama kita cari dulu ini DL-nya, ini E, ini Q-nya. Q-nya nilainya tetap sama, 7 mikrokulom. Terus persamaannya akan sama di sini ya. Bedanya apa? Bedanya ya di pada koordinatnya saja. Berarti ketika nilainya Z, yang tadi Z-nya bernilai berapa tadi? 1 maaf. Z-nya 3, Z-nya bernilai 3. Nah, di sini Z-nya bernilai minus 4. Nah, itu perbedaannya. Di sini Y-nya 0. Di sini terus X-nya 2. Berarti 2 kali 8 minus 8 dikurang dengan minus 6. Terus dikali dengan 10 pangkat minus 9. Sehingga didapatkan hasilnya di sini ya, di sini 14 nanojoule. Kenapa nggak minus? Ya karena hasil di sini minus kali minus jadi positif. Oke, yang C dengan cara yang sama juga. Nah, ini minus lagi, ini minus Q dikali E kali DL. Oke, selanjutnya ini sama ya sama yang di atas, bedanya cuma ini saja. Kita substitusikan nilai Z-nya. Z-nya minus 7, 2 dikali minus 7 ditambah 18 dikali Y-nya 1, Y kuadrat berarti dikali 1 kuadrat dikurang dengan 3X. 3X, X-nya 6 berarti dikali 3, 6. Lalu dikali dengan 10 minus 9. Maka didapatkan hasilnya 14 nanojoule. Oke. Kayaknya nomor 4.2. 4.2. Tunjukkan bahwa usaha ya, kerja itu adalah usaha W yang sama diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar minus 10 kulom dari titik asal ke titik 1,2,3 dalam medan ya, medan E itu sama dengan 6x kuadrat Y AX ya tambah 2x kubik AY ditambah 6Z AZ volt per meter.
sepanjang lintasan sebagai berikut. Jadi yang A itu ada segmen garis lurus dari 0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0, kemudian ke 1,2,3. Lalu AB itu garis lurus Y 2x, Y-nya 2x, Z-nya 3x. Ya, ini. Terus ada C lengkungan Y itu sama dengan 2x, Z-nya 3x. Yang pertama kita cari segmen garis lurus ya. Jadi ini kita bikin dulu sebuah ini ya, kita partisi. Ini ada sebuah titik ya di sini. Nah, gini bentuknya. Nih. Terus kita bikin 3 berarti ya. Nah, ini ke sini itu maaf. Kita bikin lebih jelas lagi. Nah, ini ke sini, ini ada 0,0. Terus ada 1,0, 0,0. Terus di sini maaf. Harusnya ada satu lagi. Titiknya di sini misalnya. Itu di sini kita kasih terus gitu ya. Ini titiknya 1,2,0, 0. Terus yang di terakhir ini adalah 1,2,3. Jadi kayak gitu bentuknya, kita satu-satukan. Nah, partisi kayak gini, bentar ya, ini ada kesalahan nih. Nah ini kita kesiniin dulu. Nah, baru 1,2,3. Nah, dengan garis-garis lurus kayak gini, nih kayak gini kan, kita hubungkan. Ini nih kita gunakanlah integral. Oke. Jadi itu yang dimaksud dengan dari 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0 ke 1,2,3. Nah, ini yang dimaksud garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik ini. Oke. Ini kita integralkan dulu. Jadi perpindahan dari titik asal ke titik 2 ya, titik ini. Itu dikasih notasinya W1 di sini. Oke. Aduh. W1. Nah, kita lihatlah apa yang berubah dari sini. Cuma disumbu X kan. Makanya kita integralkan terhadap dx. Jadi untuk rumusnya itu gini ya. Integral, bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan yang berubah itu yang terjadi perpindahan hanya pada sumbu X saja. Ya. Nah, terus ini didapatkan dari mana? Ini adalah perkalian dot ya. Jadi 6x kuadrat y ax ya, itu didotkan sebenarnya dengan dx dikali dengan faktor satuan ax, maaf. Ax. Nah, ini didotkan dengan ini, hasilnya kan 1. Sehingga 6x, jadi sehingga hasilnya itu 6x y dx. Jadi ini adalah dx ya. Jadi dia diintegralkan terhadap x. Oke, ini ada salah penulisan. Seharusnya itu adalah ini bukan ax,
melainkan dx, karena integral kan. Jadi 6x kuadrat y diintegralkan terhadap x dengan batas atas itu 1, batas bawah 0. Kenapa 1 sama 0 aja? Ya karena yang berpindah cuma x saja. Oke ya. Jadi di sini kita bikinlah hasil integralnya ya. Ini hasil integralnya. Terus ini 10 dapat dari mana? 10 dapat dari muatan yang telah kita ketahui tadi minus 10 coulomb, minus jadi positif. Terus ini hasil integralnya. Y tetap karena dia cuma terhadap X. Kita substitusikan nilai dari batasnya. Itu X itu tadi 1. Nah, Y kan 0. Jadi ya udah kita masukin 0. Sehingga hasilnya adalah 0 joule untuk usaha pada perpindahan dari titik 0,0,0 titik asal ke titik 1,0,0. Oke. Selanjutnya perpindahan dari titik 2 ke 3 ya, W1 ke W2 pada sumbu Y. Kenapa pada sumbu Y? Balik lagi. Kita lihat nih. Yang bergerak atau yang terjadi perpindahan itu hanya pada sumbu Y saja. Berarti batasnya untuk integralnya berarti batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Ya, ini kayak tadi ya. Berarti 2x pangkat 3 AY ya dikali dengan DY vektor satuan AY dot. Ini hasilnya 1 sehingga hasil didapatkan 2x kuadrat DY. Jadi ini harusnya DY. Sehingga kita integralkan terhadap DY itu ini hasilnya 2x pangkat 3y ya kan. Kita kali dengan muatannya 10. Minus 10 dikali minus berarti 10. Kita substitusikan nilai x itu 0, nilai x itu 1 ya, 2 kali 1 pangkat 3. Lalu untuk nilai y nya kita lihat ya, batas atasnya tadi 2, sehingga didapatkan hasilnya itu bukan ini bukan batas atas, ini didapatkan dari 2 dikurang 0 ya. 2 kurang 0 kan sama dengan 2 ya, kan di sini 2. Didapatkan hasilnya 40 joule. Oke. Lalu untuk perpindahan dari titik ketiga ke titik keempat ya, atau W2 ke W3. Nah, sama juga kita lihat lah ya apa yang bergerak gitu, yang berpindah gitu kan. Jadi kita lihat dari W2 ke W3 tuh yang bergerak adalah Z ya, pada sumbu Z saja ya. Ini kita lihat ya, yang bergerak mana? Z aja kan. Jadi ya udah, berarti kita integralkan terhadap Z gitu. Oke. Gimana caranya? Dengan cara yang sama. Ini 6Z AZ didotkan dengan DZ DAZ. Nah, ini didot dengan ini hasilnya 1, sehingga hasilnya 6Z DZ. Jadi apa di sini ya? Di sini harusnya DZ. Integralkan terhadap DZ yang mana batasnya 3 dari 0 sampai 3. Batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Oke. Terus kita integralkan terhadap Z, berarti 3Z kuadrat ya hasil integralnya. Terus kita substitusikan nilai Q-nya minus 10 coulomb dikali minus 10
3z kuadrat. Oke, kita substitusikan nilai z-nya. Batas atasnya 3 kurang batas bawah 0, hasilnya 3, di sini 3. Jadi 10 kali 3 kali 3 kuadrat. Maka dihasilkan usaha pada perpindahan dari titik ke berapa tadi? Titik ketiga ke titik 4 itu hasilnya 270 joule. Nah, lalu usaha total yang ditanyakan tadi, usaha total ya, usaha dari titik asal mana nih? Mana pertanyaan? Segmen garis lurus dari 0,0 ke 1,2,3 ya. Berarti kita mencari usaha totalnya, sehingga kita jumlahkan saja usaha-usaha yang telah kita dapatkan pada setiap titik tadi, pada setiap perpindahan. Nah, ini 0 tambah 40 tambah 270, hasilnya 310 joule untuk usaha totalnya. Oke, lalu yang B itu adalah garis lurus. Y sama dengan 2X, Z sama dengan 3X. Nah, ini kita turunkan dulu. Ya, kita turunkan. Nih, ini kan nanti dy per dx ya. Hasilnya 2x nya kita turunkan. Hasilnya nanti ini pindah ruas, jadi dy sama dengan 2 dx. Oke. Gitu. Nih, hasil dari ini. Hasil dari ini. Begitu pula dengan z ya, dz per dx sama dengan 3. Lalu ini pindah ruas ke sini sehingga dz itu sama dengan 3 dx. Apa sih tujuan kita menjadikan dia dx? Karena nanti biar gampang integralnya. Oke. Nah, kita tahu tadi rumus usaha ini ya, minus Q dikali kali integral intensitas medannya dikali dl. Lalu yang pertama itu 10 dikali integral ya, yang batasnya 0 sampai 1. Ini tadi kita ubah ya, tadi ke dx berarti 6x kuadrat y dx ditambah 2x 3 pangkat 3 dy tambah 6z dz. Nah, yang kita turunkan tadi ya, ini nilai ini kita substitusikanlah ke persamaan ini, sehingga kita dapatkan hasilnya itu semuanya terhadap dx. Jadi bisa kita jumlahkan. Ya. Terus kenapa batasnya 1 sampai 0? 0 sampai 1. Ya. Karena itu dia tuh dari titik asal ya, dari titik asal ke titik ini gitu, ke titik ini. Jadi titik asal kan 0,0,0 ya. Nah, kita fokus ke x-nya aja. Jadi di sini 0 sampai 1 kan. Nah, makanya batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Oke, balik lagi. Ini yang kita bahas tadi, batasnya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan dx, akhirnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sehingga kita tahu W sama dengan Q dikali dengan integral batasnya 0 sampai 1. Nah, ini kita hasil penjumlahannya tadi didapatkan 16x pangkat 3 tambah 54x dx. Oke, kita integralkan terhadap x. Kita integralkan terhadap x.
Nih. Enggak, ini hasilnya ya 4x pangkat 4 tambah 27x kuadrat dengan batas 1 sampai 0. 0 sampai 1. Jadi kita substitusikan batasnya. Didapatkanlah hasilnya. Usahanya adalah sebesar 310 Joule. Lalu untuk C itu ada lingkungan, Y sama dengan 2x, Z sama dengan 3x pangkat 4. Dengan cara yang sama, kita turunkan dulu, berarti dy per dx sama dengan 2. Lalu pindah ruaskan dy-nya, berarti jadi kayak gini. Nah, ini. Oke. Begitu pula dengan z. Kita substitusikan lagi. Nah, ini kan sama ya persamaannya tadi, karena e-nya sama aja. Karena kan rumus atau persamaannya sama gitu. Terus kita e-nya kita gunakan sama, sehingga ya persamaannya sama A sampai C. Lalu bedanya ya dinilai ininya. Kita substitusikan. Sehingga semuanya itu terhadap X ya, dx semua. Kita jumlahkan. Kita sederhanakan, dapat lagi 16x pangkat 3 tambah 54x dx. Masukkan batas atas dikurang batas bawah, didapatkan hasilnya 310 Joule. Oke. Lalu ke soal ketiga, itu dalam hal medan listrik E berubah terhadap waktu. Medan tersebut tidak perlu konservatif. Oke. Ambil medan vektor E sama dengan 5xy ax volt per meter pada saat T sama dengan 0. Jadi berapa usaha yang diperlukan saat itu untuk membawa muatan 0,4 Coulomb dari titik 0,0,0 ke 1,2,0 sepanjang lintasan. Jadi A itu 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0. Lalu yang B 0,0,0 ke 0,2,0 ke selanjutnya ke 1,2,0. Kita bikin dulu yang diketahuinya apa. Kita udah ketahui E-nya, intensitas medannya 5xy/ax volt per meter. Lalu juga kita udah tahu besar muatannya itu sebesar 0,4 Coulomb dari titik 0,0,0 ke titik 1,2,0. Oke. Lalu ditanya yang A ya, usahanya. Kita cari dengan menggunakan integral. Ini rumusnya ini ya. Ini udah sama kayak yang di atas tadi. Ini minus Q integral. Nah, ini inisial, ini batas atasnya final E dl. Oke, dl. Karena ini kita pakai terhadap sumbu x, maka dx gitu. Nah, kita tahu yang bergerak itu cuma x ya, sumbu x, maka kita pakai dx di sini. Jadi kita substitusikan. Oh ya, kita integralkan ini terhadap x. Ya, maka hasil integralnya 5 per 2x kuadrat y. Lalu kita masukkan batas atas dan bawahnya. Batas atas kurang batas bawah. Oke, batas atas kurang batas bawah. Lalu kita substitusikan nilai y-nya. Nah, karena y di sini konstan 0 ya. Jadi maka hasilnya 0. Apapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0. Lalu untuk di W2, ini kan ada 3 titik ya. Berarti ada 2 kali perpindahan. Perpindahan dari titik 1,0,0 ke titik 1,2,0. Jadi dapat kita lihat ya, yang berpindah di sini kali ini adalah sumbu Y. Jadi usaha yang kedua itu 0 gitu ya. Kenapa 0? Integral 0 terhadap dy
itu karena E-nya ya, kita udah lihat diketahui tadi E ya. E-nya itu cuma ada pada AX saja, nggak ada di AY. Jadi hasilnya ya 0 gitu. Usaha pada titik ini, perbedaan ini, sehingga W totalnya itu W1 tambah W2. Nah, W1 adalah 0, W2 juga 0, sehingga hasilnya adalah 0 joule. Jadi nggak ada usaha yang terjadi pada titik perpindahan itu. Selanjutnya yang B, itu dari titik asal ke titik 0,2,0 ke titik 1,2,0. Kita lihat ya, ini dengan persamaan yang sama. W1 sama dengan minus Q integral inisial final ya, batas akhir, batas atas, lalu dl ini tergantung satuannya ya. Nah, ini kita lihat ya, yang berubah ini apa? Sumbu Y kan, sumbu Y di sini. Sumbu Y berarti kita integralkan terhadap Y dengan batas atas 2, batas bawah 0. Tapi dikarenakan intensitas medannya, atau kita kenal dengan E-nya itu cuma ada di pada sumbu X saja ya, dia cuma AX tadi kan kita lihat, sehingga Y-nya sama dengan 0. Jadi integral kan 0. Jadi usaha pada perpindahan titik asal ke titik 0,2,0 itu ya 0 joule gitu, nggak ada usaha. Selanjutnya yang kedua kita cari W2 ya, karena ada 2 kali perpindahan. Itu yang berpindah sekarang ini tetap pada sumbu apa yang berpindah? Sumbu Y lagi. Nah, sumbu Y ini kita bikin integral yang sama dengan batasnya, berarti dari 0 ke 2 ya, harusnya 0 ke 2 apakah ini ada kesalahan? Bentar. Harusnya di sini ada kesalahan ya. Harusnya di sini kan dari 0,2,0 ke 1,2,0 gitu ya. Di sini ini ya, terletak kesalahannya. Nih, harusnya itu 0,2,0 ke 1,2,0. Jadi apa yang berpindah? Yang berpindah itu adalah sumbu X ya, sumbu X dari 0 ke 1. Makanya di sini ada integralnya kan, tadi AX kan. Nah, makanya ini harusnya dx ya, bukan dy. Makanya sini ada E-nya. Kalau tadi kan terhadap dy kan E-nya 0 ya. Makanya di sini ada, karena ini salah tulis sepertinya. Jadi ini batasnya juga 1 sampai 0 berarti ya. Oke, berarti hasil integral 5xy terhadap dx itu harusnya 5/2 x kuadrat y harusnya. Ini ada kesalahan ya, harusnya x kuadrat y dengan batas 1 sampai 0. Kita masukinlah nilai untuk y-nya itu 2, x-nya 1 kurang 0 kan 1 ya. Jadi 5/2 kali 1 kuadrat dikali 2 kurang 0. Berapa tuh? 1 5/2 dikali 2, 5 kali 0,5 hasilnya minus 2J. Nah, ini betul nih hasilnya minus 2J.
di sini kesalahan hasil akhirnya betul, tapi di sini ada kesalahan ya. Karena dia integral terhadap X harusnya, bukan dy. Oke. Total kerjanya yaudah, karena W1-nya 0 ya, tambah minus 2, hasilnya minus 2 Joule. Oke, satuan usaha 7 Joule ya. Lalu untuk D44 diketahui medan E itu 40 XY/AX tambah 40 X kuadrat AY tambah 2 AZ volt per meter. Hitunglah tegangan pada PQ untuk P itu 1, minus 1,0, lalu dan Q 2,1,3. Nah, pertanyaan kedua tuh B. Tegangan di P 1, minus 1,0 jika titik acuan 0 nolnya, dan maksudnya ini 0 titik acuannya Q ya, Q 2,1,3. Lalu yang C itu tegangan di titik P 1, minus 1,0 jika acuan nolnya di titik asal T 0,0,0 kalau ini ya. Oke. Yang diketahui apa? Yang diketahui cuma ini E nya saja. Yang kita masuk nomor 1 itu tegangan atau beda potensial untuk titik antara titik P dan Q. Oke, titik P sebesar ini, koordinatnya Q juga segini. Nah, ini adalah persamaannya untuk mencari beda potensialnya. Aduh. Nah, kita masukkan YQ-nya, Q berarti 1, Y kurang 1. Terus kita masukkan YP kurang YQ, YP-nya minus 1 ya, minus 1 kurang 1. Lalu XP 1 dikurang SQ 2, 1 kurang 2. Lalu X dikurang XQ, XQ itu 2, berarti X kurang 2. Sehingga didapatkan persamaannya Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 4. Lalu Y sama dengan 2X kurang 3. Karena ini kita pindahkan ya 1, jadi nanti Y sama dengan 2X kurang 4 tambah 1, sehingga hasil Y nya ini 2X kurang 3. Nah, kita turunkan, jadi dy per dx nya berarti sama dengan 2 kan, kita turunkan terhadap X. Ini X dx nya pindah 2, sehingga hasilnya ini dy sama dengan 2 dx. Lagi-lagi buat apa? Untuk memudahkan penjumlahan pada integralnya nantinya. Terus untuk Z ya, dengan cara yang sama, Z kurang ZQ sama dengan Z kurang ZP kurang ZQ ya, kita ini persamaan sama aja. Bedanya tadi pakai Y dan X, kalau ini Y dan Z. Kita substitusikan nilainya. Nah, nanti hasilnya dapat dz-nya sama dengan 3/2 dy, sehingga 2 dz sama dengan 3 dy. Lalu untuk x dan z-nya lagi. Nah, sini ya dengan cara sama ya. Cara sama kita substitusikan nilai xp, xq-nya, zp, zq-nya, dan didapatkan hasil akhirnya itu X sama dengan 1/3 Z tambah 1 ini. Lalu kita turunkan terhadap X, hasilnya dx sama dengan 1/3 dz. Maksudnya kita turunkan terhadap dz, berarti ya ini berarti dx per dz sama dengan 1/3 ya, berarti dx sama dengan ini, berarti 3 dx sama dengan dz. Oke. Lalu potensial yang dibutuhkan. Nah, ini kita masukkan nilai E-nya. Nilai E. Ini adalah nilai E ya. Lalu kita
substitusikan nilai Y-nya berapa, terus Y-nya berapa, Z-nya, maaf ya, ini ada kesalahan di sini. Aduh. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya ini dx, ini dy, ini dz. Nah, kita substitusikan nilai dz dan dx, dy tadi yang udah kita cari supaya hasilnya nanti dx semua di ujung ini. Nih dx, dx. Nah, oke, setelah kita substitusikan, terus untuk nilai y ini, ya y ini, tadi kan kita udah dapatkan ya y tadi sama dengan 2x kurang 3. Nah, nilai y itu juga kita substitusikan di sini. Biar nanti di sini cuma yang ada itu variabel x-nya aja, variabel x saja. Oke. Nah, karena x aja, kita bikinlah batasnya dari 1 sampai 2. Kita jumlahkan ini, kita integralkan. Dapatlah integralnya 40 x pangkat 3 kurang 60 x kuadrat tambah 6x untuk batas atas 2, batas bawah 1. Kita masukkan batas atas dan bawahnya, batas atas kurang batas bawah, sehingga didapatkan tegangannya atau beda potensialnya sebesar 106 volt. Nah, ini yang B itu tegangan di titik P 1,-1,0 jika titik acuan nolnya, dan Q 2,1,3. Nah, ini setelah saya lihat caranya sama, bahkan sangat identik ya caranya. Di sini kan 106 volt, di sini juga 106 volt. Nih 106 volt. Jadi saya rasa lanjut saja ke soal yang C karena sama. Oke, tegangan di titik P untuk yang C. Tegangan di titik P yang koordinatnya 1,-1,0 jika acuan nolnya itu di titik asal dan tidak terjadi perubahan pada sumbu Z. Jadi karena tidak terjadi perubahan pada sumbu Z, kita fokus ke sumbu X dan Y saja. Jadi kita ini jangan lupa dx dy ya ini. Nih. Nah, kita udah tahu tadi bahwa dy itu sama dengan dy sama dengan 2dx kan? Aduh. dy itu kita udah tahu tadi sama dengan 2dx kan. Jadi kita substitusikan nilai dy ini dy bukan ay ya. Kita substitusikan ke sini. Nah, ini kita lihat kan. Jadi semuanya nih kita integralkan terhadap dx. Bisa kita keluarkan dx-nya jadi kayak gini. Oke. Diintegralkan terhadap x, dapatnya integralnya 40 x pangkat 3 kurang 60 x kuadrat dengan batas 1, batas bawah 0. Kita masukkan batas atas dikurang batas bawah ini, maka didapatkanlah tegangan pada titik P itu sebesar 20 volt. Maaf, titik Q. Oh ya, titik P ya. Oke. Soal yang kelima itu sebuah muatan titik sebesar 100,6 nanokulom diletakkan di titik asal dalam ruang hampa. Carilah potensial pada R 0,7 meter jika ya yang A itu acuan nolnya di titik tak berhingga, lalu B acuan nolnya pada R sama dengan 0,5 meter kayaknya ini. Lalu C itu ketika tegangannya sama dengan 5 volt pada R sama dengan 1. Oke, kita jawab dulu yang A dulu.
A acuannya 0 di tak berhingga. Jadi tegangan itu sama dengan ini rumusnya Q per 4 Pi epsilon 0 R. Jadi 1,6 kali 10 pangkat minus 9 ya. Tadi karena dia nanokulom, kita konversi ke kulom. Masukkanlah 4 Pi, ini nilai epsilon 0-nya. Lalu nilai R tadi R nih ya, ini nilai R 0,7. Sehingga didapatkanlah tegangan pada titik acuan yang 0 tak berhingga ini itu sebesar 20,5 volt. Selanjutnya itu acuannya kepada R sama dengan 0,5. Nah, ini agak beda ya persamaannya. Nah, tadi titik acuannya tak berhingga, ini ada R 0,5. Jadi kita pakai persamaan yang ini. Nah, kita substitusikan nilai Q, nilai P-nya udah tahu, nilai epsilon 0-nya udah tahu. Lalu di bagian sini ya, bagian sini itu kita kalikan dengan R. Nah, R yang ini, R yang pertama itu adalah R yang udah kita ketahui gitu. Lalu R yang aksen ini R aksen, itu baru R dari acuan nolnya. Jadi 1,07 dikurang 1 per 07 dikurang 1 per 0,5. Jadi dapatkanlah tegangannya sebesar minus 8,22 volt. Satuannya volt. Lalu yang C itu ketika tegangannya 5 volt pada R sama dengan berapa? 1 meter. Jadi dengan cara yang sama ya, dengan cara yang B tadi kita masukkan ini R-nya, lalu R aksen atau R acuannya, didapatkan tegangan satunya itu 6,16. Nah, lalu apa gunanya ketika tegangan sama dengan 5 volt? Itu untuk kita jumlahkan nanti setelah kita dapat ini V1 ini, lalu kita jumlahkan dengan V2, maka baru didapatkanlah tegangannya. Nah ya, berarti 5 tambah 6,16 sama dengan 11,16 volt. Jadi titik acuan, jadi tegangan yang diketahui itu ditambahin di akhir setelah kita mencari tegangan dengan persamaan. Oke. Lalu yang nomor 6, gunakan persamaan 19 dan 20 untuk mencari potensial di titik 0,0,10 yang ditimbulkan oleh distribusi muatan dalam ruang hampa sebagai berikut. Yang A itu cincin, rho L-nya sama dengan 5 nanokulom per meter kuadrat. Lalu rho sama dengan 4, Z sama dengan 0. Lalu yang B itu cakram. P-nya itu sama dengan 2 nanokulom per meter kuadrat. Dengan rho itu dari 0 ke 4. Lalu Z-nya sama dengan 0. Lalu cakram berlubang. Itu rho S sama dengan 3 nanokulom per meter kuadrat. Dengan batas rho-nya itu 2 sampai 4 dan Z-nya sama dengan 0. Lalu pertama kita cari jawaban yang A ya. Rho L-nya udah kita ketahui 5 nanokulom per meter kuadrat. Ini adalah persamaannya untuk mencari tegangan pada cincin. Tinggal kita substitusikan saja nilainya. Kita substitusikan. Maka didapatkan tegangannya sebesar 419,6 volt. Selanjutnya yang cakram ya, cara yang sama juga, persamaannya sama, tinggal kita substitusikan saja nilai-nilai yang telah kita ketahui tadi. Nah, maka didapatkan hasil tegangannya itu sebesar 11
112,94 volt. Lalu pada cakram berlubang itu rho S-nya 3 nanocoulomb per meter kuadrat dengan batas rho itu 2 sampai 4 dan Z-nya sama dengan 0. Nah, yang A ini apa? A ini adalah ini. A ini adalah ini nih. Ini. Ya. Jadi karena Z-nya sama dengan 0 ya, A aja berarti 4 kuadrat, maka didapatkan di sini 16 gitu. Kita substitusikan nilainya, maka didapatkan hasil tegangannya itu sebesar 84,7 volt. Nah, untuk yang nomor 47 ini ada sebuah soal yang ada gambar di 4.8, tapi gambarnya tidak jelas ya, jadi tidak bisa kita jelaskan. Lalu untuk nomor 4.8 itu diketahui medan potensial V itu 50 X kuadrat YZ ya, ini maksudnya X kuadrat YZ ditambah 20 Y kuadrat volt dalam ruang hampa. Lalu carilah tegangan pada titik P, lalu EP, lalu pada C itu rho P, dan D dV per dN pada P. Oke, yang E itu cari vektor satuan N naturalnya pada P. Oke, yang pertama kita substitusikan saja nilai X, Y, Z-nya. Jadi sini berarti X-nya 1 kuadrat, Z-nya Y-nya 2, Z-nya 3. Ini masukin lagi Y 2 kuadrat. Maka didapatkan hasil tegangannya itu sebesar 380 volt. Lalu untuk yang B ya ditanya EP. Jadi kita ini pakai EP ya sama dengan minus diferensial V. Jadi kita turunkan V ini terhadap tiap-tiap vektor satuannya AX, AY, dan AZ. Jadi kita udah tahu tadi X-nya segini, AY-nya segini gitu kan. Kita turunkan ya, yang AX berarti 100 XYZ AX terus dikurang 50 X kuadrat Z tambah 40 Y AY lalu dikurang 50 X kuadrat Y DZ. Di tidak ada perubahan karena turun, nggak ada Z-nya kan, variabel Z. Oke. Terus kita dapatkanlah nilai EP itu minus 60 AX dikurang 230 AY dikurang 100 AZ volt per meter. Oke. Selanjutnya yang C itu apa ya pertanyaan saya? C itu rho P ya, kurang data pertanyaan, jadi tidak bisa kita jawab. Lalu untuk D itu dV per dN ya, dV per dN berarti kita akarkan ya, 600 kuadrat tambah 230 kuadrat tambah 100 kuadrat ini kita akarkan, maka didapatkanlah V itu sama dengan 650 volt per meter. Lalu untuk E itu AN itu kan vektor
satuannya. Nah, kita tahu faktor satuan itu rumusnya ini faktor satuan dibagi dengan besar dirinya sendiri. Ya udah, berarti nih ini udah tahu kita besarannya tadi 650 ya, kita tinggal bagi, maka didapatkanlah AN sebesar 0,93923X tambah tambah 0,354 AY tambah 0,183 AZ. Lalu 4.9. Sebuah dikutub ya yang diletakkan pada titik asal dalam ruang hampa, momennya 400 T dengan E 0,6 AX, itu maksudnya kurang 0,75 AY ditambah 0,8 AZ kilometer. Carilah potensial pada APA, BPB, CPC, dan DBO. Nah, yang untuk A itu PA kan sama dengan 0,05. Nah, ini kan tadi dibilang di titik asal ya, berarti R aksennya sama dengan 0,0,0. Nah, berarti R kurang R aksennya itu 0,0 AX tambah 0 AY tambah 5 AZ. Jadi tinggal kita masukkan nih ke persamaan. 400 pi epsilon 0 dikali dengan E-nya tadi dikali dengan R kurang R aksen. Lalu dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan besarnya R dikurang R aksen dikuadratkan dikali dengan besarnya R dikurang R aksen. Nah, ini karena pi ini bisa kita coret ya. Kita coret pi epsilon 0 ini. Oke. Selanjutnya kita masukin nilainya R kurang R aksen itu 0. Ya 0 AX tambah 0 AY tambah 5 AZ. Jadi nanti hasil dari tegangannya itu 80,3 bagi 125. Berarti 3,2 AZ. Kenapa AZ? Karena yang tersisa cuma AZ saja. Ya. Maka hasilnya itu sama dengan 3,2 volt. Lalu PB ya, PB itu dengan cara yang sama itu dihasilkan minus 3 volt. Yang C juga ya sama, sangat sama, cuma beda nilai. Untuk X-nya sama dengan 5 saja, Y dan Z-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan tegangannya 2,4 volt. Lalu D pun dengan cara yang sama ya. Itu hasilnya 1,376 volt. Oke, selanjutnya itu yang 4.10. Sebuah dikutub dalam ruang hampa terdiri dari muatan 1 nanokulom di gimana maksudnya ini ya? 0,0,0 0,0,001. Jadi Z-nya tuh ini ya, Z-nya 0,01, X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Itu maksudnya. Dan muatan 1 nanokulom di 0,0, minus 0,01. Pada titik P sama dengan P ya, untuk R itu 0,2. Ini maksudnya theta ya, bukan 6. Theta di 45 derajat ya, dan ini harusnya nih pi ya.
P atau C itu sama dengan 0. Maka carilah E, lalu besarnya vektor E, dan besar E yang ditimbulkan oleh muatan plus 1 nanocoulomb. Kita jawab ya, yang diketahui ada Q1, ada Q2, ada D-nya, ada rho, ada theta, ada pi. Tinggal kita substitusikan ke persamaan. Nah, untuk mencari E itu persamaannya adalah QD per 4 pi epsilon 0 kali R pangkat 3 dikali dengan 2 cos theta tambah sin theta. Ya udah, kita tinggal substitusikan aja, nilai Q-nya udah tahu, lalu nilai theta dan ya theta saja sudah tahu, R-nya juga udah tahu, sehingga didapatkan hasil E-nya itu 31,8 AX ditambah dengan 15,09 A theta, vektor satuan theta. Lalu ditanya besarannya, besaran tinggal kita AX kita kuadratkan tambah A theta kuadrat diakarkan, maka didapatkan E-nya sebesar, besaran E-nya itu sebesar 35,5. Lalu besaran E akibat plus 1 nanocoulomb. Jadi kita pakai Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat AR. Q-nya 10 minus 9, lalu kita masukkan 4 pi, masukkan nilai epsilon 0, kita masukkan nilai R ya. Ini R 0,2 kuadrat AR. Sehingga didapatkan besarnya itu, besaran E akibat plus 1 nanocoulomb itu sebesar 224,8 AR. Lalu untuk yang C 4.11, carilah energi yang tersimpan dalam ruang hampa dalam sebuah bola yang R-nya tuh kecil, sangat kecil, 10 untuk medan potensial. Yang pertama itu ketika potensialnya sama dengan 100 R kuadrat, yang B itu ketika R-nya sama dengan 100 R kuadrat sin theta. Nah, pertama yang A dulu ya, kita cari usahanya itu sama dengan setengah QV, masukkan V sama dengan Q, itu Q, nilai Q itu sama dengan 4V, nilai Q itu sama dengan V 4 pi epsilon 0 R. Yaudah, kita masukkanlah dulu nilai V-nya ya, potensialnya, nilai pi, nilai epsilon 0 dan R-nya untuk mencari Q. Sehingga kita dapatkanlah Q-nya sebesar 9,82 dikali 10 minus 6. Setelah kita ketahui nilai Q, kita substitusikan ke persamaan W sama dengan setengah QV. Setengah ya, ini setengah dikali ini Q yang udah kita cari tadi, dikali dengan V. Nah ini, maka didapatkan usahanya sebesar 4,3 milijoule. Selanjutnya itu yang B, misal sin theta itu sama dengan sin 48,6, maka hasilnya itu sama dengan 0,75 radian. Kita masukkan nilai, kita cari dulu untuk nilai Q-nya ya, V 4 pi epsilon 0 R, kita substitusikan nilainya, didapatkan nilai Q itu sebesar 35,41 pi kali 10 pangkat minus 7. Kita masukkanlah ke persamaan W tadi, yang W sama dengan setengah QV, sehingga didapatkan hasil dari W atau usahanya sebesar 33,4 milijoule. Baiklah, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.